Selamat bertemu kembali anak-anak. Pada video kali ini kita akan membahas rangkaian seri RLC pada sebuah rangkaian arus bolak-balik. Ini adalah lanjutan dari video kita sebelumnya yang membahas mengenai sifat-sifat dari sebuah rangkaian arus bolak-balik. Nah, rangkaian seri RLC kalau kita gambarkan seperti ini, ada resistor, ada L, induktor, dan ada C, kapasitor. Nah, perlu diingat pada sebuah rangkaian seri, nilai arus, kuat arus yang lewat pada setiap komponen itu sama besar, ya. Kuat arus yang lewat pada setiap komponen sama besar. Kemudian yang menghambat arus tersebut pada rangkaian ini, ya, yang menghambat arus AC, arus bolak-balik pada rangkaian ini itu kita sebut sebagai reaktansi, ya. Jadi hambatannya disebut sebagai reaktansi. Nah, reaktansi pada resistor itu akan sama besarnya dengan nilai R. Reaktansi pada resistor akan sama besarnya dengan nilai R. Kemudian reaktansi pada induktor, ya, reaktansi pada induktor atau yang kita sebut sebagai reaktansi induktif, ya, pada pembahasan yang lalu itu sama besarnya dengan omega kali L. Kemudian reaktansi pada kapasitor atau kita sebut sebagai reaktansi kapasitif itu besarnya sama dengan 1 per omega kali C atau besar kapasitor. Kalau kita mengaplikasikan hukum Ohm, ya, kalau kita mengaplikasikan hukum Ohm pada rangkaian ini, kita akan bisa lihat, ya, kita akan bisa menemukan berapa besar tegangan pada masing-masing komponen. Jadi kita bisa menentukan berapa besar tegangan pada komponen R, pada komponen L, dan pada komponen C, ya, pada resistor, induktor, atau kapasitor. Kita tinggal menerapkan hukum Ohm. Maka besar tegangan pada resistor itu sama dengan I dikali R. Kemudian besar tegangan pada induktor atau VL itu sama dengan I dikali dengan XL, reaktansi induktif. Kemudian tegangan pada kapasitor itu sama besar dengan I dikali reaktansi kapasitif. Jadi ini kita tinggal mengaplikasikan hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu sudah dipelajari sejak SMP yang biasa disebut V. V sama dengan I kali R. Ya, kita tinggal mengganti V pada resistor sebutnya VR. Hambatannya itu besarnya R. Kalau pada induktor, V-nya kita sebut VL, hambatannya kita sebut XL. Jadi ini adalah aplikasi dari hukum Ohm. Nah, selanjutnya kita akan melihat diagram fasor antara I dan V pada rangkaian seri RLC. Diagram fasor. Nah, kita ambil acuan I pada arah searah dengan sumbu X positif. Ini adalah I. Ya, kita lihat diagram fasornya. Nah, pada pembahasan sebelumnya, kalau sifat resistif, maka I itu sefase dengan V. Nah, sehingga ini bisa saya tuliskan. Bapak gambarkan kembali. Ini adalah VR, tegangan pada resistor. Kemudian kita lihat bagaimana tegangan pada induktor. Untuk menentukan fasor dari tegangan pada induktor, kita ingat kembali sifat induktif murni. Pada sifat induktif murni, V itu mendahului I sebesar 90 derajat. Sehingga kita bisa gambarkan fasornya ini ke atas. Ini adalah
VL. Kemudian untuk tegangan pada C, ya, pada sifat kapasitif murni, V itu terlambat 90 derajat dari I, sehingga kita tuliskan seperti ini ke bawah. Ini adalah VC. Nah, kalau kita mau melihat berapa besar dari tegangan total, ini kita cukup familiar dengan ini pasti adalah masuk ke pembahasan mengenai Pitagoras ya. Kalau kita sudah lihat grafik seperti ini, maka dalam bayangan kita itu pasti arah-arahnya nanti itu akan menuju ke Pitagoras. Jadi kalau misalnya digambarkan, kalau ini adalah V ya, V total, V besar ya, ini di depan ini itu adalah nilai dari VL kurang VC. Kemudian yang di bawah sini itu adalah VL ya, ini adalah VL. Di sini ada sudut, kita beri nama sudut sebagai theta. Jadi kalau ditanya bagaimana arah dari vektor V ya pada rangkaian seri RLC, maka kita dapatkan tangen theta itu sama dengan VL kurang VC per VL. Kalau ditanyakan berapa besar dari V, nilai dari V, maka kita tinggal aplikasikan teorema Pitagoras, maka V sama dengan akar dari VL kuadrat ditambah VL kurang VC kuadrat. Nah, ini adalah diagram fasor antara I dan V. Nah, kalian lihat dari pemahaman mengenai diagram fasor, kita bisa menentukan arah dari V dan juga besar dari V. Tadi kita telah mengetahui bahwa hambatan yang diakibatkan oleh komponen R, L, dan C itu kita sebut sebagai reaktansi ya, XR, XL, dan XC. Kita sudah ketahui nilainya. Nah, efek dari hambatan total karena adanya R, omega L, dan 1 per omega C ini itu disebut sebagai impedansi ya, disebut sebagai impedansi, atau ini ya secara sederhana kita sebut sebagai hambatan total, disimbolkan dengan huruf besar Z ya. Impedansi itu adalah hambatan total. Nah, bagaimana kita menentukan besar nilainya? Nah, ini kita cukup mengubah persamaan V yang telah kita peroleh dari analisis diagram fasor sebelumnya. Kita tinggal mengganti V di sini, kita ganti dengan I kali Z. Kemudian VL kita ganti dengan I kali R. Kemudian VL kita ganti dengan I kali XL. Kemudian VC kita ganti dengan I kali XC. Kalau yang V di luar tadi ini, V besar ini kita ganti dengan I kali Z. Kenapa? Karena untuk hambatan total ya, hambatan itu disebut sebagai impedansi atau Z. Nah, dengan memasukkan nilai-nilai tersebut, maka kita akan peroleh nantinya Z itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL, reaktansi induktif dikurang reaktansi kapasitif dipangkat 2. Nah, ini adalah nilai hambatan total atau impedansi pada rangkaian RLC seri. Nah, pada pembahasan rangkaian seri, pada rangkaian arus bolak-balik, akan ada beberapa kasus yang mungkin saja kita temui. Nah, salah satu yang kita sudah bahas yaitu rangkaian RLC. Ya, kita sudah peroleh berapa besar tegangan totalnya dan juga berapa besar hambatan totalnya.
Nah, bisa saja dalam kasus-kasus yang kita kerjakan, kita bisa saja hanya ketemu RL, rangkaian seri RL, atau rangkaian seri RC, atau rangkaian seri LC. Ya, bisa saja seperti itu. Nah, contohnya misalnya kita lihat hanya ada, ya ini kasus rangkaian seri RL saja. Pada kasus RL, nah berarti kalau dia kasusnya RL, maka C-nya tidak ada. Kalau C-nya tidak ada, maka nilai XC tidak ada, nilai VC juga tidak ada. Sehingga V-nya itu akan menjadi akar dari VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Kemudian Z-nya, impedansinya itu adalah akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Nah, ini kalau kasusnya cuma ada resistor dan L. Bagaimana kalau misalnya cuma ada resistor dan kapasitor atau rangkaian seri RC? Ya, kalau rangkaian seri RC berarti hilangkan saja VL dengan XL. Kalau misalnya rangkaiannya adalah LC seri, induktor dan kapasitor, ya LC. Nah, kalau LC saja berarti VR-nya 0, kemudian R-nya juga 0. Jadi dari situ kita bisa mencari berapa V dan Z. Nah, itu beberapa kemungkinan yang bisa saja kita temui ketika kita membahas rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian seri RLC bisa saja bersifat induktif, kapasitif, atau resistif. Nah, kapan rangkaian seri RLC dikatakan bersifat induktif, kapasitif, ataupun resistif? Nah, kita bisa lihat sebagai berikut, ya. Sifat induktif, rangkaian seri RLC bersifat induktif ketika nilai XL, ya, reaktansi induktif itu lebih besar dari reaktansi kapasitif. Nah, pada kasus ini, ya, kalau misalnya kita ketemu soal dan kita lihat XL-nya lebih besar dari XC, maka kita bisa ambil kesimpulan rangkaian seri RLC tersebut sifatnya adalah induktif. Nah, pada sifat induktif itu kita ketahui tegangan mendahului I. Ya, ini sifat induktif. Kalau rangkaian seri RLC bersifat kapasitif, kalau bersifat kapasitif, maka nilai XC atau kita lihat XL lagi ya. Nilai XL reaktansi induktif lebih kecil dari reaktansi kapasitif. Ya, reaktansi induktif lebih kecil dari reaktansi kapasitif. Nah, pada kondisi seperti ini maka I mendahului V. Selanjutnya, sifat rangkaian seri RLC yang ketiga yaitu bersifat resistif. Sifat resistif. Nah, ketika rangkaian seri RLC bersifat resistif, maka pada saat itu terjadi yang namanya resonansi. Ya. Jadi ketika rangkaian seri RLC bersifat resistif, pada saat itu terjadi resonansi pada rangkaian seri RLC. Apa syarat rangkaian seri RLC bersifat resistif, atau sama juga kalau kita katakan syarat terjadinya resonansi pada rangkaian seri RLC, yaitu nilai kapasitas induktif sama dengan nilai reaktansi induktif sama dengan nilai reaktansi kapasitif. Nah, ini adalah syarat terjadinya resonansi atau kondisi ketika rangkaian seri RLC bersifat resistif. Nah,
pada keadaan ini kita akan dapatkan kecepatan frekuensi sudut, ya, frekuensi sudut ketika beresonansi omega R itu nilainya sama dengan akar 1/LC. Nah, frekuensi resonansi itu sama dengan 1/2 pi akar 1/LC. Nah, jadi kalau misalnya dalam soal diminta disebutkan sebuah rangkaian seri beresonansi, maka ketika kita diminta untuk menghitung frekuensi sudut ketika beresonansi, kita langsung pakai ini akar 1/LC. Kalau diminta frekuensi resonansi, maka kita pakai persamaan 1/2 pi akar 1/LC. Nah, jika rangkaian seri RLC bersifat resistif, maka I sefase dengan V, ya. Ingat kembali pembahasan kita sebelumnya, ya, mengenai sifat induktif, kapasitif, dan resistif, ya. I sefase dengan V. Nah, bagaimana kalau kita diminta menggambarkan grafik sinusoidal dari rangkaian seri RLC yang bersifat induktif, kapasitif, maupun resistif? Nah, kita bisa gambar dengan melihat ini, ya, syaratnya. V mendahului I mendahului V, I sefase dengan V. Nah, kita mulai dari sifat induktif. Ini sifat induktif, grafiknya V mendahului I. Nah, digambarkan grafik V kira-kira seperti ini, ya, model grafik sinusoidal juga. Kemudian I, ya, V lebih duluan, I-nya terlambat, ya. Berarti kita mulai dari sini. Ini grafik I. Ya. Jadi yang garis lurus itu adalah grafik V, kemudian grafik putus-putus itu adalah I. Jadi gampang dilihat yang mana yang duluan kalau grafik seperti ini. Kalau yang duluan atau mendahului, yang dia akan digambar dari atas, ya. Dia lebih digambar dari atas. Kemudian kalau sifat kapasitif, nah, pada sifat kapasitif terbalik, yang mendahului adalah I. Jadi kita gambar di sebelah atas I, ya. Kita tetap gunakan garis putus-putus. Ini adalah grafik I. Kemudian V terlambat, ya. V-nya yang terlambat. Kira-kira seperti ini gambarnya. Oke, ini adalah V. Kemudian kalau dia bersifat resistif, ya, sefase. Ya, kalau ini adalah V, ini grafik V. Nah, kemudian I, mereka sefase. Kalau sefase berarti simpul-simpulnya itu pada lokasi yang sama, pada titik yang sama maksudnya. Nah, ini adalah grafik untuk I. Jadi dia bersifat grafik sifat induktif, kapasitif, dan resistif. Jadi seperti ini gambar grafik dari ketiga sifat rangkaian seri RLC. Nah, bagaimana jika kita diminta untuk menghitung besar daya pada rangkaian seri RLC? Nah, daya pada rangkaian seri RLC kita bisa hitung dengan persamaan P sama dengan V dikali I dikali cos theta, atau bisa P sama dengan I kuadrat dikali Z dikali cos theta,
atau P sama dengan I kuadrat R. P, V, dan I kita sudah jelas ya. V itu tegangan efektif, I kuat arus efektif, Z itu impedansi, R itu besar hambatan ya, P itu adalah daya. Nah, apa yang dimaksud dengan cos theta? Cos theta itu disebut juga sebagai faktor daya. Cos theta disebut juga sebagai faktor daya. Nah, besarnya adalah sama dengan R per Z atau sama dengan VR, tegangan pada resistor per V, tegangan total. Nah, ini persamaan untuk menghitung besar daya pada rangkaian seri RLC. Demikian video kita kali ini. Nah, semoga video ini bisa membantu kalian di dalam memahami rangkaian seri RLC pada rangkaian arus bolak-balik.